Dilanjut lagi ya di Nusantara Siang dari jam 11 siang ini sampai nanti di jam 6 sore nanti. Hari ini kita akan membahas mengenai kita sudah ada di sekarang program obrolan lifestyle ya. Dan narasumber Pro 4 dari Makassar pada kesempatan hari ini beliau langsung hadir di studio selaku dosen program ilmu, maksud kami selaku dosen program studi manajemen ITB Nobel Indonesia. Saya menyapa dulu. Ada Ibu Dr. Sri Prilmayanti Awaludin SEMM, betul Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi, salam Pagi. sejahtera untuk Iya. kita semua. Oke, terima kasih Bu ya. Aduh, sahabat budaya, beliau ini sudah hadir di Pro 4 dari Makassar. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Iya, 1 jam sebelumnya Ibu sudah hadir di sini. Wah, ini luar biasa sekali. Takut kena macet lagi. Takut kena macet lagi. Iya, deh Makassar berhenti mau itu macet kok dong. Iya. Banyak sekali kasihan kegiatan-kegiatan yang harus kita jalankan ya. Nah, Ibu mohon izin bisa digambarkan secara singkat ini PHK massal dan tantangan ekonomi, Bu. Sampai Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi semua Pagi, menjelang iya. siang. Iya, Ibu tapi mungkin bisa agak majuan dikit. Iya. Supaya suaranya nanti bisa enak nanti pada saat kita ada di YouTube dan juga di Facebook RRI Makassar. Iya. Selamat siang. Iya. Para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu Sama-sama. kepada RRI Pro 4 yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber Iya. pada acara lifestyle ini ya. Ya, jadi tema yang kita angkat pada hari ini adalah mengenai transformasi digital. Itu cara baru untuk membangkitkan ekonomi rakyat ya. Ya, kita tahu bahwa saat ini kita kan sudah berada di masa di mana terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi. Ya, semua cara-cara dari gaya hidup, aktivitas semua sudah beralih menjadi ke transformasi karena adanya transformasi digital ini. Iya. Makanya ya kita melihat dari berbagai aspek. Ya, tentunya kalau ada dampak positif, tentu ada juga dampak negatif. Betul. Ada kendala, ada tantangan ke depan yang akan kita hadapi. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu dari segi transformasi digital itu sendiri. Iya. Apa itu transformasi digital? Jadi transformasi digital itu adalah suatu proses mengadopsi cara hidup, cara beraktivitas, teknologi yang dapat merubah cara hidup kita itu karena adanya transformasi itu sendiri. Nah, dulu kalau kita berbicara tentang internet, ya smartphone, teknologi digital, aplikasi digital itu hanya dimiliki oleh kalangan elit saja. Ya kan, kalau orang sudah pegang handphone, kita sudah bisa menilai itu orangnya orang kalangan menengah ke atas. Ya. Dulu kan handphone kan masih jadi sesuatu yang sangat mewah. Ya, jadi kesannya sampai-sampai handphone itu masuk dalam kategori kebutuhan kemewahan. Iya. Kebutuhan tersier. Iya. Yang bisa mengakses internet hanya kalangan tertentu saja. Betul. Ya. Tapi sekarang kita lihat semua kalangan sudah bisa mengakses itu. Bisa punya handphone juga. Sudah punya handphone. Jadi teknologi sekarang sudah masuk ke semua kalangan. Dan sudah masuk ke ruang tamu, masuk ke dapur, masuk ke bisnis. Ya, di mana-mana itu sudah kita bisa itu sudah menjadi kebutuhan. Bukan lagi kebutuhan kemewahan, bukan lagi kebutuhan tersier, tapi juga sudah masuk ke kebutuhan primer, kebutuhan utama. Primer, ya. betul. Ini sudah sangat terasa sampai sekarang dampaknya. Iya. Nah, kemudian apa tadi Ibu sudah menjelaskan ya, transformasi digital terutama dalam konteks ekonomi rakyat. Nah, kemudian bagaimana dengan transformasi digital ini dia bisa menjadi solusi atas kondisi ekonomi kita? PHK di mana-mana Bu, kemudian juga ketidakpastian kerja saat ini. Ya, jadi dengan adanya transformasi digital ya kita melihat memang
seperti yang saya sampaikan tadi, kita melihat dari berbagai sisi. Iya. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Iya. Nah, terkait dengan adanya PHK atau para karyawan yang dirumahkan, mungkin dampak efisiensi dan sebagainya. Iya. Nah, kita memanfaatkan yang namanya transformasi digital. Saat ini dulu waktu zaman belum seperti secanggih ini iya. teknologinya. Kalau kita mau berwirausaha, kita mau membuka suatu usaha, itu harus ada lahan, harus ada tempat, harus ada toko, modal harus ada dalam bentuk materi. Iya. Nah sekarang dengan hanya bermodalkan handphone dan internet, kita sudah bisa menambah cuan. Iya. Jadi, nah tidak heran kalau kita lihat para ibu rumah tangga, Iya. anak-anak, semua kalangan itu sudah bisa menghasilkan uang. Betul. Iya, karena hanya dengan bermodalkan handphone, bisa menggunakan sosial media, ya, dengan mencari uang. Nah, sekarang tidak butuh lagi kita bisa membuka usaha tanpa harus ada lahan, tanpa harus menyewa toko, betul. dan bahkan tanpa kalau kita sebagai pemula, tanpa harus membutuhkan karyawan dulu. Itu bisa kita lakukan sendiri. Oke. Iya. Misalnya kita tidak memiliki lahan, tidak punya toko, ya kita hanya bisa lewat live, ya secara live. Ya kita gunakan e-commerce, ya kita memanfaatkan semua aplikasi-aplikasi teknologi yang ada, ya bisa kita gunakan untuk menjual, mempromosikan, ya seperti itu. Kita bisa membrand sendiri produk kita. Apa yang kita miliki itu bisa kita kembangkan. Nah, misalnya terkait dengan adanya PHK. Ya, karyawan-karyawan yang dulunya bekerja, yang harus ke kantor, harus ke pabrik misalnya, harus ke tempat kerjanya, berangkat pagi sampai sore bekerja. Nah, karena di PHK tentunya harus tinggal di rumah. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk bisa kembali menambah pendapatan atau kembali lagi menghasilkan. Nah, dengan cara itu kita bisa sekarang ada namanya dropship. Kalaupun kita misalnya tidak memiliki modal untuk membeli produk, kita bisa memasarkan atau mempromosikan produk dari orang lain. Nah, kita mempromosikan produk orang lain, ya tentunya kita dari hasil penjualan itu, hasil promosi itu kita bisa mendapatkan juga komisi, keuntungan seperti itu. Nah, misalnya kita lihat dari segi transportasi. Dulu kita kalau mau membeli tiket, kita harus ke travel. Nah, sekarang banyak usaha travel yang sudah lewat online lagi. Betul. Nah, seperti itu. Gitu. Berarti apa namanya transformasi digital ini dia sekaligus bisa menjadi solusi, Bu, ya, sekaligus kondisi ekonomi pasca PHK dan ketidakpastian dunia kerja ini, ya. Betul sekali, Pak. Jadi di mana kita bisa kembangkan, kita memiliki potensi apa, itu yang kita kembangkan. Kita memanfaatkan sosial media, kita memanfaatkan e-commerce, karena metode pembayaran juga sudah sampai ke teknologi, ke digital. Ya, kita tidak perlu dulu kalau kita orang mau membayar harus ke ATM dulu. Ya kan? Nah, sekarang semua bisa selesai dengan jari. Di ujung jari, ya. Di ujung jari. Nah, kemudian apa saja contoh nyata dari masyarakat atau pelaku usaha kecil yang mereka berhasil bangkit melalui platform digital ini? Ya, sepanjang yang Ibu tahu. Ya, sebenarnya ini banyak kita melihat ada beberapa testimoni dari beberapa masyarakat yang terkena dampak PHK, ya. Saya punya teman yang dulunya memang dia bekerja di suatu perusahaan, tapi karena adanya mungkin ya diawali dari adanya pandemi COVID. Jadi perusahaannya tidak mampu membayar semua karena produksi juga berkurang akibat permintaan berkurang. Nah, makanya karyawan sebagian dirumahkan untuk sementara sampai menunggu kondisi betul-betul bagus dan kondusif untuk mempekerjakan lagi semua karyawan yang ter-PHK. Nah, kemudian dari situ muncul ide bagaimana saya bisa tetap tinggal di rumah tapi tetap bisa menghasilkan uang. Ya, jadi pendapatan yang dulunya kita bergantung
bergantung di perusahaan, kita digaji. Kemudian kita bisa berpikir bagaimana bisa kita yang mempekerjakan. Jadi diawali dengan membuka suatu usaha karena kebetulan memang ada hobi di bidang kuliner. Misalnya itu contoh ya. Di bidang kuliner kita bisa kembangkan apa produk-produk makanan yang bisa kita hasilkan, kemudian kita promosikan lewat online. Nah, dengan begitu dengan diiringi dan didukung oleh marketing yang baik, promosi yang baik, ya. Nah, itu akan menghasilkan, itu bisa mengembangkan usaha dari rumah. Nah, dari situ itu banyak sekali contoh yang bisa, dan bukan hanya terbatas di korban PHK saja, bahkan di kalangan anak sekolah, mahasiswa juga semua itu sambil dia kuliah, sambil bekerja, sambil belajar juga sudah bisa menghasilkan uang. Itu banyak sekali kita jumpai. Ya, dulu itu banyak kalangan mahasiswa, adik-adik pelajar itu mungkin gengsi ya. Mungkin gengsi kalau menjual. Nah, sekarang itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri. Apalagi kalau misalnya langganannya teman-temannya banyak, relasi. Kita manfaatkan di situ. Luar biasa. Nah, kemudian bagaimana pola konsumsi dan cara kerja masyarakat ini bisa berubah akibat digitalisasi? Apakah ini menguntungkan untuk pelaku ekonomi kecil yang baru mau merintis? Tentunya sangat menguntungkan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa para pelaku-pelaku kecil, pelaku-pelaku UMKM tentunya kan modalnya juga tidak banyak. Belum bisa langsung mengembangkan usaha yang besar dengan modal yang kecil. Nah, dengan berbekal teknologi, produk-produk yang dihasilkan itu bisa dipasarkan lewat internet. Nah, saya pernah mengadakan suatu pengabdian masyarakat di Kabupaten Baru. Itu hanya produknya itu membuat suatu abon ikan. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada di sana, karena memang banyak menghasilkan ikan. Betul, laut kan? Laut, betul sekali. Nah, itu menghasilkan bagaimana ibu rumah tangga, seorang ibu rumah tangga mengajak teman-teman sesama ibu rumah tangga yang non produktif, mengajak, kemudian kita berbagi ilmu dalam membuat produk abon tersebut. Nah, setelah itu cara memasarkannya masih tradisional awalnya, masih tradisional. Kemudian saya mencari mitra yang memiliki usaha kecil, tapi literasi pemasarannya masih kurang. Ya, kemudian kita memberikan semacam edukasi, literasi digital dengan cara memasarkan dengan cara digital, sosial media, memanfaatkan. Ya, saya tanya, Ibu punya sosmed? Dia punya. Tapi ternyata sosmednya digunakan untuk mungkin hanya Facebook misalnya, untuk story-story. Ya. Jadi dengan cara itu akhirnya menggunakan sosial media untuk memasarkan. Dan alhamdulillah jangkauan produksinya bukan hanya menjangkau tujuan ke kabupaten itu saja, tapi sudah menjangkau di banyak pesanan-pesanan dari luar. Terutama katanya kalau mau lebaran itu meningkat. Ya, itu sudah meningkat signifikan produksinya yang dihasilkan. Nah, kemudian apa peran generasi muda dan ibu-ibu rumah tangga dalam transformasi digital ini? Ya, sebenarnya peran generasi muda ini sangat kita butuhkan, ya, di mana generasi muda memang transformasi digital memang sangat mempengaruhi juga lifestyle, gaya hidup, sosial, pergaulan. Nah, generasi muda itu kita harus memanfaatkan transformasi digital ke arah yang lebih positif. Ya, bisa menggunakan sosial media. Saya sering menyarankan ke adik-adik mahasiswa ya, bahwa gunakan sosial media dengan cara yang bermanfaat. Kita memberikan konten-konten yang positif, memberikan yang sehat, yang bersifat edukasi. Betul. Ya, jadi sekaligus kalau memang kita mau viral, ya kita viral dengan edukasi kita. Cara elegan gitu. Cara yang elegan, ya. Nah, itu kan tadi saya sampaikan bahwa transformasi digital juga memiliki dampak negatif. Betul. Ya, ini sangat jelas dan itulah peran generasi muda kita.
dampak negatifnya itu betul-betul harus kita hilangkan. Ya, Difilter ya, Bu. difilter betul apa yang kita posting, kemudian apa yang bisa kita sampaikan lewat sosmed. Kata-kata, ya. ya. Karena transformasi digital kita lihat dampak negatifnya dari segi bisnis misalnya. Dari segi bisnis sekarang banyak modus-modus penipuan lewat online. Nah, ini dan ini juga sekaligus menjadi tantangan kita. Tantangan kita itu adalah literasi digital. Pemahaman masyarakat itu belum semua menjangkau. Nah, disitulah peran generasi muda memberikan edukasi, ya, walaupun lewat sosmed itu bisa disampaikan di situ. Kemudian dampaknya dari segi sosial, ya hendaknya memberikan seperti saya sampaikan, memberikan konten-konten yang positif, yang bersifat edukasi. Nah, dampak negatifnya juga dengan adanya transformasi digital sudah mudah menyebar hoax. Oh iya, betul. Berita-berita yang berita-berita yang belum dapat dipertanggungjawabkan itu sudah tershare di mana-mana. Penyebaran fitnah, penyebaran hal-hal yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak di bawah umur. Itu tantangan. Nah, itulah peran kita sebagai generasi muda, adik-adik generasi muda, bagaimana memfilter dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa untuk memposting itu hendaknya difilter dulu gitu. Nah, di dalam dunia bisnis juga ada dampak negatifnya karena bahkan kita pernah melihat yang dijual ada juga bayi, ya. Oh iya, Bu. Iya, betul. Itu kan sudah memang memanfaatkan teknologi tapi bisa dikatakan menyalahgunakan. Kemudian dari segi pembayaran. Nah, memang sekarang ada layanan-layanan misalnya pinjol. Nah, itu juga adalah dampak dari transformasi digital. Tapi kita harus betul-betul hati-hati dan melihat yang mana yang valid, yang mana yang terdaftar di OJK, yang mana yang aman, betul. Nah, itu sangat penting untuk kita berikan pemahaman dan edukasi kepada semua masyarakat. Oke, setuju, Bu. Dan kendalanya juga, ya meskipun semua ya sekarang sudah sangat kita butuhkan, tapi kita punya kendala juga karena tantangan ke depan itu belum bisa terjangkau di seluruh lapisan, di seluruh wilayah. Ya, karena ada mungkin faktor letak geografis. Betul, iya. Yang terlalu sampai ke pedalaman. Ya, betul sekali, belum bisa menjangkau internet, jaringan. Betul. Bahkan mungkin masih ada wilayah-wilayah yang listrik pun masih terbatas. Masih terbatas, betul. Ya, seperti di pulau itu, saya pernah ke pulau, itu kita bisa sampai menikmati sekarang, listrik. Terakhir tahun 2020 saya ke pulau di Sulsel ini. Itu baru bisa lampunya dinyalakan kalau sudah mulai maghrib. Iya, oke. Nah, kalau lampu saja, listrik saja kita terbatas, bagaimana dengan jaringan? Nah, itulah. Ya kan? Betul. Iya, seperti itu. Nah, kemudian platform digital seperti apa yang paling mudah diakses oleh masyarakat dari kelas menengah ke bawah? Ini kita berbicara mengenai kelas menengah ke bawah, Bu. Ya, kalau di menengah ke bawah ya, yang banyak dimanfaatkan oleh UMKM yaitu ya e-commerce. E-commerce, oke. Itu sudah media. paling ini Bu sekali, Bu, ya, yang sudah paling bisa dijangkau. Oh iya, sudah. Dan sekarang itu sudah banyak yang sudah mengetahui bagaimana penggunaan e-commerce itu dalam bisnis, sudah banyak. Nah, bagaimana cara memulai usaha di platform seperti misalnya kan banyak, Bu, ya, ada Tokopedia dan teman-temannya, atau bahkan juga lewat Instagram, bahkan juga lewat WA begini. Ya. Sebenarnya dimulai dari hal yang sederhana saja itu kita sudah bisa mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan sosial media, misalnya WhatsApp. Lewat WhatsApp aja, teman-teman saja yang kita menjadi teman-teman di komunikasi di WA itu, bahkan ada yang kreatif sampai membuat grup bisnis, ya. Ya, jadi di dalam grup itu semua yang memiliki bisnis menawarkan di situ. Ada yang punya bisnis roti, roti yang ditawarkan. Ada yang punya bisnis jamu, menawarkan jamu. Yang punya bisnis snack di situ juga. Jadi
bisa dikatakan dalam satu grup itu Iya. ya enggak apa-apa semua penjual. Mereka saling support ya. Iya, semua penjual, tapi berbeda-beda Beda-beda, produk yang betul. dihasilkan. Itu sebenarnya sudah bisa dari kalangan bawah itu bisa terjangkau. Nanti, Misalnya Ibu Sri jual apa, saya jual apa. ya betul sekali. Bu Sri, ada keluargaku mau bikin acara. Nah, seperti itu. Ya, jadi juga saling kita bisa memenuhi kebutuhan teman-teman tanpa harus keluar mencari penjual. Ya, bahkan sekarang kan ada kita menggunakan lagi aplikasi Yang terbaru. transportasi, Iya. jasa misalnya ojek online, ya kan, deliver itu kita tinggal memilih saja yang mana di situ. Betul, yang mana. Iya. Nah, Sangat mudah rasanya. kalau misal di ITB Nobel sendiri, Iya. ITB Nobel Indonesia Bu ya Iya. namanya ya. Nah, kampus ITB Nobel Indonesia. Untuk masyarakat yang mereka ingin memulai usaha, apakah ada pelatihan atau pendampingan? Ya, kebetulan kampus kami itu memang dulu namanya STIE ya, Iya. Sekolah Tinggi Ilmu, dan dengan brand yang Lebih, terkenal, iya. motto adalah School of Business. Oh, School of Ya, Business. jadi Oh, oke. kampus kami itu STIE Nobel itu memang awalnya fokus ke sekolah bisnis. Dan sampai sekarang mahasiswa yang lulus itu harus memiliki perusahaan. Ya, Langsung perusahaan, Bu? Iya, perusahaan. Jadi mereka pada saat di wisuda itu disebut nama usaha, badan usahanya apa. Oh, oke. Ya, nggak bisa lulus kalau dia belum memiliki. Belum punya itu. usaha. Ya, jadi tentunya sistem model pembelajaran kami di dalam itu memang membentuk jiwa bisnis ke masyarakat. Iya, artinya maksudnya membantu pemerintah juga Bu ya. Iya, sangat membantu Iya, pemerintah betul, karena betul. tidak bergantung Mereka membuka lahan usaha sendiri. betul sekali, Iya. membuka lahan usaha sendiri, membuka lapangan kerja. Betul. Nah, dan ada semacam memang sudah diprogramkan yang namanya program direct selling. Jadi mahasiswa turun langsung ke lapangan untuk menjual. Oke. Ya, seperti itu. Waduh, berarti, nah saya tertarik tadi Ibu bilang bahwa sebelum mereka di wisuda, Iya. ini berarti ini nggak bisa ditawar-tawar Bu. Nggak bisa. Jadi mereka itu dalam mulai masuk kuliah, Masuk kuliah, iya. ya sudah Oke. memang dipersiapkan untuk memiliki usaha. Tapi memang kenyataannya begitu. Bahkan ada yang masuk memang sudah berwirausaha baru masuk kuliah. Oh, oke. Tapi tetap maksudnya dari pihak kampus tetap ini ya pendampingan ya. tetap mendampingi, memberikan. Nah, memang kita punya memang ada program-program berkunjung ke UMKM, ya, memberikan pelatihan di pengemasan, pemasaran, ya, seperti itu. Metode-metode pembelajaran. Mohon izin Bu, mohon Iya, izin, silakan. apakah bisa disebutkan maksudnya salah satunya yang mereka punya usaha itu? Oh iya, kami punya mahasiswa itu punya usaha travel. Oh, Yang oke. travel, Wih, ini- ada laundry, ini luar biasa sekali loh, Bu. Iya. Bahkan cafe, car wash, itu ada. Yang bisa saya sebut merek aja, Boleh, yang boleh. namanya Fama Clean itu, Itu juga. yang di Hertasning itu mahasiswa kami. Aduh. Jadi nggak usah kemana-mana, kalau ada apa-apa, oke, Betul sekali. langsung aja Kita ya. semua di situ mulai dari kuliner. Berarti paket sampai lengkap Bu ya. Paket lengkap banget. Iya. Nah, kemudian bagaimana memilih platform yang sesuai dengan jenis usaha atau keterampilan yang dimiliki? Ya, tentunya apa yang bakat Iya, atau minat yang iya. ada di dalam jiwa kita, Iya. itu kita manfaatkan, kita kembangkan. Oke. Yang hobi buat kue, silahkan membuat kue. Berarti dari awal kampus itu sudah ini ya, sudah mendorong mereka Bu ya, sudah Iya. memberikan kesempatan. Oke ya. Kalau yang cemilan ini. Yang cemilan ini, Yang ya. ini, oh oke. Kita juga sudah ada mahasiswa kami itu berhasil sampai mendapatkan juara, Oke. ya, juara kreativitas mahasiswa, kompetisi Iya. ya, yang mendapat hibah bantuan dari pemerintah. Waduh. Dan itu usahanya sudah berkembang. Itu namanya Wih, jamur. luar biasa. Dia menghasilkan jamur. Jadi jamur itu diproduksi sendiri, ya, dia sendiri, yang mereka yang punya lahan. Iya. Nah, jadi terkontrol dari mulai dari proses produksinya itu yang higienis, Wih, luar sampai biasa. pengemasan dan pemasarannya. Itu sudah Olahan sangat berkembang. olahan jamur Bu ya? Olahan jamur. Oke. Jadi jamur tiram. Oh, jamur tiram. Jamur tiram yang diproduksi. Kemudian nanti itu dari jamur tiram itu diolah nah sekarang sudah ada juga tersedia dalam produk snacknya. Oh, wih, Ya. sadap.
Seandainya saya Luar ya biasa. bisa diundang lagi kalau saya diundang ya saya udah, Oke, insya luar Allah biasa. nanti bisa Berarti dibawa. memang dari awal itu, maksudnya teman-teman ini adik-adik kita yang masuk di situ, berarti memang ini ya Bu ya, maksudnya Iya. Jadi sepertinya memang ini yang masuk situ memang sudah memang punya jiwa Yes. wirausaha Betul, karena keinginannya itu untuk mengembangkan usaha yang didukung oleh akademiknya, disempurnakan teori-teorinya ya. disempurnakan. Oke. Itu. Kalau Jadi saya sangat kurang, oh iya ini, berarti iya. ilmunya akan semakin Betul lebih sekali. nilai ketika Jadi awalnya bergabung di situ. ya, jadi awalnya mungkin dia hanya menggunakan cara-cara tradisional. Ya. Penjualannya dan dengan adanya materi-materi yang didapatkan itu sudah sangat oke. menunjang Ya. agar dia bisa mengembangkan usaha-usaha bisnisnya, jiwa bisnisnya supaya dia tidak ketinggalan, dia bisa bersaing, Iya. dia bisa bersaing dan itu terbukti. Alhamdulillah sudah banyak yang sukses. Jadi secara tidak langsung juga bisa mengubah mindset mahasiswa bahwa Iya. kita ini kuliah bukan hanya untuk menjadi karyawan. Iya. Kita bukan hanya untuk menjadi ASN. Nah, dengan persaingan untuk meraih Iya, lulus betul. menjadi Betul. PNS itu yang sangat susah. Nah, kemudian mahasiswa itu sudah bisa memikirkan bahwa Bukan cuma untuk dirinya, bukan untuk tapi juga, dirinya. iya. Dan sebaiknya kita yang membuka lapangan usaha. Betul. Jangan kita yang mencari lapangan kerja Betul. dengan kondisi banyaknya PHK. Di mana-mana. Kemudian di mana-mana. Tidak Untuk bisa dihindari. Tidak bisa dihindari karena kondisi seperti itu. Betul. Nah, sekarang ada lagi efisiensi. Kemarin Covid. Iya. Sekarang efisiensi. Aha. Nah, tentunya kita harus mau tidak mau diperhadapkan dengan kondisi seperti itu. Disitulah peran ya transformasi digital Yes. kita manfaatkan bagaimana Betul. kita bisa tidak tersisihkan di kondisi seperti itu, di persaingan yang seperti ini. Oke. Nah, apa tantangan umum yang dihadapi masyarakat saat mereka mulai masuk ke dunia digital dan bagaimana cara mengatasi ketika ada yang timbul efek dari ini? Ya. Namanya usaha, Iya. ya tentu ada namanya untung dan rugi. Untung rugi. Ya. Itu tantangannya. Kalau misalnya taruhlah sebagai pemula, ya, pemula. Nah, bagaimana kita bisa bersaing dengan para penjual-penjual online yang lain? Nah, itu tantangannya. Makanya yang sangat dibutuhkan itu adalah literasi. Cara mulai dari membuat konten, memasarkan. Itu kan konsumen itu tertarik awalnya dari gambar. Awalnya tertarik dari konten videonya. Ya. Ya. Jadi meskipun produknya misalnya di kuliner enak, tapi cara penyajian, cara memasarkan itu kurang tertarik. Nah, tentunya akan jalan di tempat. di tempat. Nah, itulah yang terus dievaluasi. Jadi pesan saya kalau bagi pemula yang baru memulai itu jangan langsung patah semangat. Mencoba terus. Di mana Jangan pikir dulu, aduh nanti gimana ke depannya atau seperti apa. jangan. Iya. Jadi UMKM kita sekarang ini pasarannya bukan hanya sampai di dalam lingkup kota atau provinsi, tapi juga sudah dikirim sampai ke luar Sudah negeri diekspor, bahkan. Bu, ya? Sampai dikirim ke luar Waduh, negeri. luar misalnya biasa. ada mahasiswa juga Iya. yang memiliki usaha kuliner sambal. Oh, sambal. Sambal tumis saja. Wah loh. Hanya sambal tumis. Jadi bagaimana cara memasarkan? Ya, tentunya dengan memberikan video-video, menyajikan video-video promosi Betul. yang menggiurkan. Jadi orang berpikir wah ini hanya sambal, tapi sangat menggiurkan. Nah, Di situ. Nah, kemudian ada langkah sederhana, Bu, yang bisa Musya Ubabi langsung dilakukan oleh pendengar-pendengar kita hari ini untuk memulai transformasi digital? Langkah-langkah sederhana seperti apa? Ya, kita mencoba saja untuk sebenarnya sosial media sudah sangat dinikmati, ini ya? sudah sangat dinikmati oleh semua masyarakat, betul. semua kalangan. Nah, sekarang bagaimana kita merubah pola-pola lifestyle kita
Cara gaya hidup. Gaya hidup yang awalnya kita konsumtif. Kita melihat sosial media banyak yang menjual, kita hanya berpikir saya mau beli saya mau beli. Tapi itu dirubah. Bagaimana saya juga mau menjual apa yang saya miliki, apa yang saya tahu. Kalau buat begitu aja saya tahu itu. Hanya membuat lauk-lauk seperti apa kehidupan yang kita buat sehari-hari. Ternyata kita bisa menghasilkan uang dengan seperti itu. Ya, itu dirubah dari gaya konsumtif menjadi gaya produktif. Oke. Itu cara yang paling sederhana. Itu yang paling sederhana. Nah, nanti dengan demikian berkembang akan berproses ke tahap bisa dikembangkan yang lebih besar lagi. Oke. Jadi jangan takut untuk maju, jangan takut untuk berusaha. Betul sekali. Iya. Soalnya kalau jatuh bangun itu biasa. Iya. Harus percaya diri Harus juga. percaya diri. Iya. Nah, bagaimana peran komunitas RT RW dan kelompok UMKM dalam mendorong digitalisasi ini, Bu? Ya, RT RW itu kan biasanya dalam suatu wilayah lingkungan ada namanya organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ya, terkadang memberikan kegiatan aktivitas-aktivitas menghimpun masyarakat yang non produktif, memberikan semacam berkolaborasi, bisa berkolaborasi dengan akademisi, dengan pelaku UMKM yang sudah berhasil melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, kegiatan-kegiatan yang memberikan pelatihan, edukasi dari kelompok masyarakat yang non produktif menjadi produktif, dengan memberikan skill atau pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang non produktif. Jadi misalnya termasuk majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim. Biasanya kegiatannya hanya sekali sebulan, pengajian misalnya. Nah, dengan begitu aktivitas bisa dikembangkan lagi, bukan hanya terbatas di agama, bukan hanya terbatas di pengajian aja, tapi juga menghasilkan sesuatu dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan untuk membuat suatu bisa dari kreativitas memasak ke apa bisa di bagian memasak, bisa makanan kuliner, bisa juga keterampilan misalnya ekonomi kreatif ya itu bisa dikembangkan. Jadi diberikan semacam pelatihan mengolah limbah misalnya menjadi bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian itu dijual, bahkan bisa sampai diekspor ke luar negeri menjadi kerajinan. Bisa. Betul, Ibu. Jadi tidak ada yang non produktif istilahnya. Semua harus produktif. Sampai ibu rumah tangga pun harus produktif. Apa pesan Ibu ini untuk masyarakat di luar sana yang mereka masih ragu-ragu, artinya maksudnya belum siap atau takut untuk mencoba hal-hal yang baru? Nah, harus percaya diri, harus bangkit. Yang penting ada kemauan dan keinginan ada. Persoalan belum mampu, belum sanggup, itu bisa dipelajari. Laku tidaknya itu persoalan di belakang. Yang penting dulu ada kemauan. Kalau sudah ada kemauan, itu otomatis ada juga kemauan untuk belajar, mencari ilmunya. Nah, sekarang juga di bidang pendidikan, transformasi digital itu sudah sangat signifikan, bisa dimanfaatkan. Kita tidak perlu pergi kursus membuat kue kan? Di YouTube sudah banyak. Tutorialnya sudah ada. Dengan mencoba itu, produknya sudah jadi, dibuat semenarik mungkin, difoto, kemudian mencoba saja dulu. Nah, dengan mencoba orang tertarik, akhirnya lebih bersemangat lagi dan percaya dirinya sudah bangkit kembali. Seperti itu. Jadi intinya jangan pesimis. Kalau mau berbisnis harus berani menerima resiko. Kalau mau basah aja. Nah, apakah transformasi digital ini juga bisa menjadi solusi untuk yang mungkin generasinya sudah di atas kita begitu, Bu, generasi tua misalnya? Oh iya, generasi tua. Jadi transformasi digital juga sudah menyentuh ke kalangan-kalangan orang tua, tapi kalau kita melihat kalau sudah usia-usia non produktif lagi, kebanyakan mungkin untuk menambah wawasan, menambah ilmu, agama mungkin. Jadi ilmu-ilmu agama yang mungkin dirasa masih kurang.
kita bisa melihat ada Iya, tausiah-tausiah, tinggal ya. Pendawa-pendawa itu juga banyak yang sudah memiliki channel YouTube, betul, begitu. Jadi sepertinya di kalangan orang tua ya sesuai kebutuhan lah. Iya, Kalau orang tua dia butuhnya mungkin di rohaninya, atau karena sudah purna bakti tinggal di rumah, Oh, iya. ya bisa menghibur diri dengan sosial media, yang mana yang membuat tidak membuat bosan Iya. tinggal di rumah. Oke. Seperti itu. Apalagi di usia-usia seperti itu kan maksudnya pendekatan agama harus Betul lebih sekali, ini ya pendekatan lebih ditingkatkan. ya kebutuhan rohani, Betul, kebutuhan hiburannya juga, Nah, supaya tidak stres gitu. Dan hubungan sosial kemasyarakatan bisa Lebih, lewat, iya. bisa lewat. Sekarang kan bisa ada namanya video call. Jadi kalau tidak sempat keluar bercengkrama dengan teman sejawat, ya bisa melakukan dengan video Waktunya call. lebih banyak, Bu, ya. Waktunya lebih Iya. banyak, jadi tidak stres itu. Iya. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh ITB Nobel Indonesia untuk mendukung ekonomi rakyat melalui transformasi digital ini? Ya, tentunya memberdayakan masyarakat, Ya. melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat, menghimpun masyarakat non produktif yang tadinya non produktif menjadi produktif, melakukan kegiatan-kegiatan turun langsung ke lapangan, memberikan workshop, pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Dan ini juga sudah terbukti, kami sudah lakukan di Kabupaten Jeneponto. Kami mengumpulkan ibu-ibu rumah tangga non produktif, ya kami memberikan pelatihan membuat dodol. Oh, dodol. Ya, dodol dulunya kan ini contoh ya, salah Iya. satu. Dodol kan yang diketahui masyarakat umum itu hanya terbuat dari tepung beras. Oh, iya, Nah, dengan iya. memanfaatkan potensi di sana banyak jagung, ya. Oh, di sana dodol jagung. Ya, jadi kami melatih ibu-ibu rumah tangga mengolah jagung itu menjadi sebuah camilan, Wih, luar menjadi biasa. dodol. Yang dulunya hanya diketahui bisa dijadikan sayur, Iya, ya, iya, iya. lauk, perkedel. Ini juga karena jagung itu kan kandungan gizinya juga tinggi. Iya, iya. Nah, anak-anak misalnya yang susah makan sayur itu bisa diolah dalam bentuk kue, dalam bentuk camilan. iya. Jadi dodol itu kemudian dibuat, dikemas, kemudian dipasarkan. Jadi kita memberikan brand dodol khas, brand dodol khas. nama daerah Oke. itu. Berarti gizinya tidak hilang, Bu, ya? Gizinya tidak tetap hilang, bisa, iya. walaupun mungkin mereka tidak suka makan sayur tadi Ibu bilang, Iya. tapi maksudnya dalam bentuk yang lain ini. Dalam bentuk lain. Anak-anak itu kan mereka suka yang ini ya, yang Yang manis. manis. Ya, bervariasi ya. Iya. Kan bosan kalau makan Betul, sayur itu jagung terus. itu terus. Perkedel terus. Nah, Iya. dan alhamdulillah kami mengamati antusias warga untuk mengikuti kegiatan tersebut sampai kalangan Sangat luar anak-anak juga biasa. sangat luar biasa itu. Oke, oke. Jadi memang harus kita sebagai akademisi juga harus berperan Setuju. terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Oke, oke, Ya. iya. Nah, terus dari semua poin-poin yang tadi sudah ditanyakan, kesimpulannya apa ini, Bu? Terkait dengan transformasi digital juga ini. Ya, kesimpulannya transformasi digital itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Oke. Jadi kita memanfaatkan dengan cara produktif, bukan konsumtif. Produktif bukan konsumtif. Iya, Oke. dan memfilter, Iya, ya, iya. memfilter semua dampak-dampak yang kurang baik yang bisa digunakan untuk di digital itu. Oke. Ya, Ibu Sri, terima kasih, Bu, ya. Ya. Aku doakan semoga tahun ini yang bergabung ke ITB Nobel Indonesia akan semakin banyak, Bu, ya. Amin. Nah, tapi tadi yang Ibu mengatakan bahwa mereka yang masuk di sini adalah betul-betul yang memang mau berjuang, Ya. bukan cuma untuk dirinya, Ya. tapi mereka juga ya secara tidak langsung aku bilang bahwa ini juga mengumpulkan pahala loh, Bu. Betul sekali. Ya. Ya. Supaya bisa bermanfaat. Ya, iya. Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak. Ibu Sri, terima kasih. Terima kasih. Iya. Oke, Dr. Sri Prilmalianti Awaludin SMM selaku dosen program studi manajemen ITB Nobel Indonesia. Kita sudah membahas mengenai transformasi digital, cara baru bangkitkan ekonomi rakyat. Tadi Ibu sudah bilang, jangan kita takut-takut, jangan makin ragu-ragu. Kalau rezeki itu tidak kemana, ya. Yang penting ada kemauan. Yes, yang penting ada kemauan. Soal bagaimana ke depannya kita tidak tahu, tapi
ada kemauan, berjuang terus, Tuhan buka jalan, semuanya pasti akan berhasil. Betul sekali. Iya. Ibu terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga. Sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sa, temenin kakak belanja yuk. Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan? Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya. Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala. Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai. Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali. Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita. Siap kakakku. Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.